Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya mau bicara tentang doa Ratu Surga. Kita ketahui bahwa doa Ratu Surga ini tidak kalah familiarnya dengan doa malaikat Tuhan atau doa Angelus yang sering kita doakan atau kita daraskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudari, doa Ratu Surga atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah Regina Caeli merupakan sebuah doa penghormatan umat Katolik terhadap Bunda Maria. Doa ini biasa dipanjatkan selama masa Paskah, yaitu sejak hari Sabtu Suci hingga hari raya Pentakosta untuk menggantikan doa malaikat Tuhan. Maka untuk lebih jelasnya mari ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama kita lihat soal sejarah munculnya atau asal-usulnya. Regina Caeli atau Ratu Surga sejatinya merupakan satu dari 4 antifon Maria, yaitu lagu-lagu gereja Katolik mengenai Bunda Maria yang dalam liturgi resmi gereja Katolik dinyanyikan setelah ibadat sore atau ibadat malam pada masa Paskah. Bagi kita kaum awam, ibadat sore ini mungkin kita bingung. Maka di sini kami perlu katakan bahwa ibadat sore ini istilah lain dari ibadat brevir, itulah yang dilakukan oleh para imam kita ataupun biarawan dan biarawati. Doa Ratu Surga ini merupakan lagu penghormatan kepada Bunda Maria. Saudara-saudari, pencipta doa Ratu Surga ini tidak diketahui secara pasti. Tapi diyakini bahwa Santo Gregorius Agunglah yang menciptakannya. Santo Gregorius merupakan paus yang memimpin gereja Katolik Roma dari tahun 590 sampai dengan 604. Disebutkan bahwa ia pertama kali mendengar doa ini melalui doa yang dinyanyikan oleh para malaikat di suatu pagi pada hari raya Paskah. Ketika itu, ia sedang berjalan tanpa alas kaki menuju sebuah prosesi di Roma. Ketika itu, Santo Gregorius hanya mendengar 3 baris pertama dari doa Ratu Surga. Lalu pada tanggal 20 April 1742, Paus Benediktus yang ke-14 menetapkan doa ini sebagai pengganti doa malaikat Tuhan untuk dipanjatkan selama masa Paskah oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Ini kira-kira sejarah singkat saudara-saudari munculnya doa Ratu Surga dalam gereja Katolik. Hal yang kedua kita lihat soal makna dari doa Ratu Surga. Saudara-saudari, doa Ratu Surga sebenarnya memiliki makna yang sangat mendalam. Doa ini menyatakan bahwa Yesus Kristus yang dikandung oleh Bunda Maria telah bangkit dari kematian seperti yang disabdakan sebelumnya. Doa ini juga menggambarkan sukacita umat Katolik terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat Katolik. Kebangkitannya telah membebaskan umat manusia dari belenggu dosa yang mengikatnya. Darahnya menebus semua dosa-dosa dan kejahatan manusia. Sederhananya, doa ini merupakan gambaran kemenangan Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saudariku terkasih,
Sejarah sudah kita lihat, makna sudah kita lihat. Tapi mungkin kita sebagai umat Katolik masih ada suatu kebingungan dalam hati dan pikiran kita mengenai istilah yang dipakai di sini, yaitu Ratu Surga. Maka mari kita coba telusuri saudara-saudari, kenapa doa ini disebut dengan Ratu Surga. Saudara dan saudariku terkasih, penamaan Ratu Surga sendiri bersangkutan dengan status Bunda Maria di hadapan Tuhan. Bunda Maria adalah pribadi yang paling unggul di antara semua murid Tuhan. Maka sangat wajar jika Bunda Maria diikut sertakan dalam kemenangan Yesus Kristus. Bunda Maria sebagai ibu Yesus ikut serta memerintah bersama dengan Yesus Kristus di dalam surga. Itulah arti dari gelar Ratu Surga yang disematkan kepada Bunda Maria. Gelar ini sekaligus menjadi bukti sebuah kedekatan yang luar biasa antara Bunda Maria dengan Kristus, baik di dunia maupun di surga. Jadi semakin jelas bagi kita saudara-saudari, ini kira-kira korelasinya atau relasinya sehingga doa ini disebut dengan Ratu Surga. Selanjutnya saudara-saudari, kitab suci juga mengisahkan bahwa Raja Salomo yang merupakan anak dari Raja Daud menghormati ibunya Bathsheba. Dan raja menyediakan tempat bagi bundanya di sebelah kanannya. Ini kita temukan dalam 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19. Yesus Kristus sebagai raja keturunan dan putra Allah sendiri akan berbuat yang sama, yaitu menghormati ibunya dan menyediakan tempat baginya di sisi kanannya di surga. Jika raja di dunia tahu bagaimana menghormati ibunya, maka Yesus Kristus sang raja di atas segala raja tidak akan kurang dalam memberikan penghormatan kepada ibu yang melahirkannya ke dunia. Begitu indah saudara-saudariku terkasih. Jadi inilah korelasinya mengapa doa ini disebut dengan doa Ratu Surga. Jadi ada hubungan dengan Bunda Maria, dan di sini Bunda Maria diangkat ke surga lalu diberi posisi sebagai Ratu Surga. Saudara dan saudariku terkasih, kapan doa Ratu Surga dipanjatkan? Setelah kita melihat maknanya, maka tidak heran kalau doa Ratu Surga ini dipanjatkan pada masa Paskah dan berakhir pada peristiwa Pentakosta. Saudara-saudari, layaknya doa malaikat Tuhan, doa ini juga dipanjatkan sebanyak 3 kali dalam satu hari, yaitu pagi hari pukul 6, siang hari pukul 12, dan sore hari pukul 18 atau jam 6 sore. Saudara-saudariku terkasih, ada sedikit perbedaan antara doa Ratu Surga dan doa malaikat Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa doa Ratu Surga ditetapkan sebagai pengganti doa malaikat Tuhan atau doa Angelus di masa Paskah. Pergantian ini dilakukan karena makna yang dikandung dalam doa Ratu Surga lebih sesuai dengan tema Paskah. Doa malaikat Tuhan merujuk pada misteri inkarnasi ketika Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Sedangkan doa Ratu Surga merujuk pada peristiwa Paskah atau misteri Paskah, yaitu pemenuhan dari misteri inkarnasi. Doa Ratu Surga bermakna, Ia yang sudah kau kandung telah bangkit seperti yang disabdakannya. Karena doa Ratu Surga lebih sesuai dengan tema Paskah, maka pergantian tersebut pun dilakukan.
Demikian pemaparan dari saya, saudara-saudariku terkasih, tentang doa Ratu Surga. Semoga membantu pemahaman kita dan membuat kita semakin mencintai Bunda Maria melalui doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.